Cenderungan kebiasaan pola hidup yang selalu banyak senyum ya, banyak senyum. Jadi apa ya, eee, mungkin kita bisa mengecek diri kita sendiri dalam sehari, dalam 1 jam itu kita senyum berapa kali ya. Karena senyum itu ekspresi kegembiraan, ekspresi kebaik-baikan saja tadi ya. Sehingga kita, dalam berjumpa dengan teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, salam sehat, salam selamat, dan salam hidup memberi manfaat. Topik literasi kita hari ini adalah mengelola hidup agar awet muda ya. Kita sering berjumpa itu selalu kalau ketemu sahabat lama ataupun teman-teman yang lama tidak bertemu itu kesan kita ada dua. Sahabat kita ini kok awet muda ya, atau sebaliknya, sahabat saya ini kok cepat tua ya. Maka kita sering dalam kegembiraan bertemu dengan teman-teman itu, kalau melihat teman-teman kita yang selalu fresh itu kita bilang awet muda ya. Sahabat-sahabat, dalam banyak literatur disebutkan bahwa cara mengelola agar kita ini apa ya, yang disebut dengan awet muda itu ya sesungguhnya hanya penampilan saja, bahwa meskipun usianya bertambah, kesempatan hidupnya berkurang, tapi secara fisik itu menampilkan kesan yang dia masih seperti usia muda, begitu ya. Nah, untuk bisa menjadi seperti itu, yang pertama sahabat-sahabat, dalam banyak literatur kita disebutkan bahwa orang yang awet muda itu biasanya pola hidupnya selalu satu, memandang hidup itu baik-baik saja. Jadi kalau kita memandang hidup itu kesusahan-kesusahan, derita-derita, atau ketidaknyamanan, ketidakbaikan-baikan, tampaknya itu yang mendorong kita tidak awet muda, sahabat-sahabat. Sehingga pola yang pertama, dalam keadaan suasana apapun, kita perlu menciptakan rasa hidup ini baik-baik saja. Hidup ini nyaman-nyaman saja. Hidup ini nikmat-nikmat saja. Ya, semoga kita diberi rasa yang demikian, yang melihat hidup itu baik-baik saja. Yang kedua, sahabat-sahabat, literatur kita menyebutkan awet muda itu ada kecenderungan kebiasaan pola hidup yang selalu banyak senyum ya, banyak senyum. Jadi apa ya, mungkin kita bisa mengecek diri kita sendiri dalam sehari, dalam 1 jam itu kita senyum berapa kali ya. Karena senyum itu ekspresi kegembiraan, ekspresi kebaik-baikan saja tadi ya. Sehingga kita dalam berjumpa dengan teman, berjumpa dengan orang lain, berjumpa dengan rekanan kerja kita, mungkin pengelolaan menampilkan diri yang menyenyumkan diri. Dan senyum itu kan didorong oleh keadaan internal dalam rasa diri ya. Jadi melihat objek di luar kita itu merasa senang, sehingga kemudian kita mengekspresikan dalam senyum. Semakin kita banyak senyum, semakin kita awet muda. Itu yang kedua, sahabat-sahabat. Yang ketiga adalah pola hidup yang memperlakukan diri ini dengan memberi minuman yang biasa-biasa saja. Minum air putih ya, sahabat-sahabat. Ternyata dalam banyak pilihan kita
makanan dan minuman yang bermacam-macam itu yang paling membuat organ tubuh kita ini sehat, ya air putih ya. Karena memang dalam teori kedokteran kan tubuh kita hanya dibagi 3, udara, air, dan makanan ya. Jadi banyak minum air putih. Semakin kita tidak minum yang neko-neko, kecenderungan kita awet muda akan terjaga. Dan beberapa teman mempraktekkan minum air putih yang hangat. Nah, minum air putih hangat. Memang ini ya di dalam rasa tidak begitu enak ya dibandingkan dengan minuman-minuman dingin yang rasanya lezat bermacam-macam. Tetapi terbukti bahwa pola hidup mengonsumsi minum air putih secara rutin dan tidak banyak bervariasi minum dingin membuktikan bahwa cenderung fisik akan terlihat awet muda. Yang keempat, sahabat-sahabat, pola hidup yang membuat gerakan tubuh secara teratur. Ini biasanya dalam bentuk olahraga, jalan pagi ataupun naik sepeda pancal ataupun kegiatan-kegiatan yang membuat relaksasi gerakan sendi kita, senam ringan, ataupun kalau yang masih muda ya olahraga permainan yang lebih keras seperti olahraga permainan badminton, bola voli dan seterusnya. Tetapi bagi kita yang sudah agak usia unggur, cukup jalan-jalan saja sudah luar biasa. Bersepeda pagi hari luar biasa. Olahraga ya yang keempat. Yang kelima, sahabat-sahabat, mengelola hidup yang tidak merasa tertekan ya. Jadi tidak merasa bahwa hidup kita itu hidup dipaksa ya. Dipaksa memenuhi kebutuhan, dipaksa membeli sesuatu, dipaksa melakukan sesuatu. Hal-hal yang memanage, hal-hal yang mengontrol diri kita dalam pemaksaan itu membuat hidup kita akan cepat ruwet dan cepat tua ya. Sehingga pola-pola hidup yang tidak kuat tetapi dikuat-kuatkan itu berbahaya ya. Sehingga kita ayo hidup ya sewajar-wajarnya sesuai dengan kekuatan kita, kemampuan kita. Jadi kita bisa mengukur hidup kita ini mengambil sikap seperti apa. Tidak perlu dikontrol oleh hal-hal yang di luar kita. Mampunya kita begini ya begini, bisanya kita begini ya begini. Sehingga kita tidak hidup dalam rasa terpaksa yang menyebabkan kerja psikis kita lelah. Demikian sahabat-sahabat, ternyata awet muda itu mudah. Yang pertama, memandang hidup itu baik-baik saja, membiasakan pola hidup sering tersenyum, banyak minum air putih, berolahraga yang teratur dalam relaksasi gerakan-gerakan tubuh, gerakan sendi, dan yang terakhir adalah hidup yang tidak pernah merasa terpaksa. Karena tahu, memiliki kesadaran bahwa saya bisanya demikian, posisi saya di sini, sehingga hidup semakin mantap dan kita akan menikmati hidup kita yang tidak dikontrol oleh kehidupan yang ada di luar kita. Salam awet muda sahabat-sahabat. Demikian, semoga hidup kita sehat, hidup kita selamat, hidup kita manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.